Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komite 4 DPD RI, yang saya hormati seluruh anggota Komite 4 DPD RI, yang saya hormati Bapak-bapak dari Kementerian Koperasi UMKM, Bapak-bapak daripada LPS, Bapak-bapak dari OJK, dan seluruh staf ahli yang hadir. Saya Sudirman dari Aceh. Begini, Aceh sekarang sudah memiliki perbankan syariah. Ya. Tentu di sini butuh dorongan daripada Bapak Ibu sekalian, apakah itu daripada Kementerian Koperasi dan UMKM, juga daripada LPS, dan juga daripada OJK. Nah, di dalam penyaluran KUR sekarang ini, yang saya melihat ya, dominannya di masyarakat itu belum ada standar umum yang menggunakan sistem yang bersyariah kafah, kafah keseluruhan. Walaupun memang di dalam produk nantinya itu ada produknya yang namanya mudharabah dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin ini butuh sosialisasi daripada perbankan syariah yang ada di Aceh itu, supaya masyarakat itu memahami bagaimana konteks syariah itu. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dari OJK, Pak Bambang, ini butuh kolerasi yang lebih intens dengan semua kementerian. Sebenarnya bagaimana apapun bantuan yang dikirimkan oleh kementerian atau bantuan pusat itu, jangan sampai di Aceh itu harus membuka rekening yang lain, karena ini kanun. Aceh sudah ada kanun perbankan syariah, jadi jangan sampai masyarakat itu harus membuka rekening yang lain. Nah, jadi banyak mahasiswa itu ketika mentransfer anggarannya itu nggak bisa. Maka di semua lembaga-lembaga pendidikan, universitas harusnya juga membuka akses untuk perbankan syariah, agar mahasiswa untuk menyetor biaya-biaya orang tua yang ada di daerah itu bisa. Nah, ini yang sulit. Jadi warga Aceh itu harus ke Medan dulu, Pak OJK. Ke Medan dulu baru bisa nyetor. Misalnya kuliah di Jogja dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya sepakat masalah UMKM ini, Pak dari Kementerian Pak Ruli, bagaimana pola UMKM ini bisa tumbuh. Sebenarnya masyarakat itu mau meminjam untuk apa? Untuk usaha. Tapi kalau usahanya itu tidak dibina dan tidak dilakukan kontrol, bukan nggak mau bayar tapi rugi. Ini proses pembinaan dan proses pengawalan yang tidak dilakukan oleh pemerintah dan instrumen-instrumen yang ada. Masyarakat kita biarkan meminjam, namun setelah dia meminjam, dia juga galau. Karena apa? Survei dan kajian tidak dilakukan. Ini masyarakat minjam duit 1 juta, anggaran 1 juta, lalu diapain? Sebenarnya tidak punya perencanaan yang jelas, kalkulasi yang jelas. Ini permasalahannya. Jadi di sini butuh equality daripada Kementerian Koperasi UMKM, LPS, penjaminan, dan juga daripada OJK itu sendiri. Pak Sudirman di Aceh, Senator Aceh, ini juga informasi Pak ya, terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan, dan terkait kami tentu sepakat dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ketika bicara penumbuhan pengembangan UMKM, kita tidak hanya bicara ngasih pinjaman kemudian kita tinggalkan. Jadi salah satu langkah yang pemerintah lakukan dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UMKM lakukan adalah kami mengembangkan bersinergi dengan daerah apa yang kita sebut PLUT Pak, Pusat Layanan Usaha Terpadu
untuk UMKM dan koperasi. Saat ini di seluruh Indonesia ada 74 PLUT. Tahun ini insya Allah akan dibangun 13 PLUT baru. Di Aceh itu kalau nggak salah ada 2 PLUT Pak sudah berdiri di Aceh. Nah, peran PLUT ini ke depan akan kita tingkatkan. Bahasa kami adalah redesign PLUT, sehingga nanti bisa menjadi one stop services dan center of excellence bagi teman-teman pelaku usaha mikro kecil, Pak. Ada beberapa fungsi yang bisa dilakukan oleh PLUT, mulai dari membantu pendaftaran dan perizinan usaha, kemudian membantu promosi dan pemasaran, lalu juga nanti akan menyediakan co-working space, Pak. Kita dorong bisa menyediakan co-working space yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Kemudian juga ada konsultasi dan pendampingan bisnis, Pak. Contohnya ketika tadi Bapak sampaikan UMKM dapat pinjaman buat apa? Nah, tentu mungkin pembuatan rencana bisnis, proposal bisnis seperti itu. Kemudian juga ada pelatihan teknis dan manajerial serta menjalankan fungsi inkubasi, Pak. Inkubasi bisnis. Itu salah satu upaya terkait tadi dengan masukan dari Pak Sudirman. Selanjutnya saya ke OJK. Lebih spesifik di sini, Pak, sejauh mana OJK ini dalam menerapkan perlindungan kepada perbankan juga berimbas kepada perlindungan konsumen atau nasabah-nasabah daripada perbankan itu sendiri. Kenapa? Kita bicara tentang nasabah, juga bicara tentang konsumen, juga bicara tentang UMKM. Tentu berangkatnya daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Dasar Hukum. Kemudian juga berangkat pada PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang perlindungan UMKM. Tapi yang terjadi, Pak, ya, dan sangat banyak kasus, dan di Aceh itu sendiri, para usaha UMKM yang terlibat dengan perbankan, misalnya Briling, ini sangat mudah untuk dimasuki pihak ketiga dan diobok-obok. Contoh, Badan Narkotika Nasional bisa menutup akses dan usaha UMKM itu dengan tidak berkolerasi OJK. Dan OJK tidak bisa buat apa-apa, saya lihat. Dan perbankan tidak bisa buat apa-apa. Contoh kasus, ini satu dan banyak lagi. Di tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2023 ada satu nasabah Briling, ini yang terlapor pada saya, belum dibuka blokirnya 80 juta rupiah. Dilapor kepada BRI, BRI tidak bisa karena ini surat daripada BNN. BNN diminta klarifikasi. Sudah 3 penyidik ganti tapi tidak ditemukan kesalahan hukum pencucian uang. Dituduh pencucian uang. Akses Briling ini kan akses perbankan. Kok bisa notabene dikatakan ini pencucian uang? Maka di sini harus ada satu sandingan, harus ada satu perlindungan dari Kementerian UMKM, dari perlindungan penjaminan, kemudian dari OJK. Ini panggil. Ini ada indikasi merugikan negara. Sudah 2 tahun tidak ada ketetapan hukum. Apa yang dilakukan oleh BNN? Bukankah ini kerugian negara? Karena ini perbankan BUMN. Dia mendapatkan keuntungan, Pak, sampai 15 juta sampai 20 juta per bulan. Dan di sana ada 6 sampai 7 karyawan. Dan tentunya Bapak bisa nilai sendiri berapa hasil yang dikembalikan juga untuk perbankan. Karena kan seri. Ini agen Briling, agen daripada perbankan. Dulu ada BRI, sekarang sudah BSI. Nah, ini di mana kedudukan OJK sendiri untuk mengawal hal ini? Di mana kedudukan BPS dalam hal ini untuk mengawal dan memberikan penjaminan kepada masyarakat sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021. Juga termasuk dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini membunuh yang katanya tadi adalah 60%
pendapatan ekonomi Indonesia itu dari UMKM. Tapi ini pembunuhan, 2 tahun tidak bisa bergerak, kolab, mati masyarakat kalau begini. Kepada siapa dia mengadu? Ini banyak terjadi di daerah. Ini contoh kasus yang sudah dikirimkan ke saya, dan saya sudah tembuskan kepada OJK, dan saya sudah kirimkan surat langsung ke BNN Pusat. 2 tahun tidak bisa. Dan BNN Pusat mengatakan, kau kirim surat kemari, biar saya proses. Sudah beberapa kali dikirim surat oleh ini pengusaha UMKM ini kepada BNN, tapi tidak ada respon, tidak ada tempat mengadu sampai pengaduan ke DPD RI. Sekian, terima kasih Pak. Saya rasa ini adalah contoh-contoh begini kita harus masuk, dan di mana posisi kita supaya lebih memantapkan posisi kita, supaya kontribusi kita dirasakan oleh masyarakat. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.